wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya yang insya Allah kita selalu mohonkan dan kita tidak pernah bisa menghitung nikmat yang diberikan kepada kita. Satu nikmat pasti iman Islam. Nikmat lain para salikin yang kita sehat ini, coba hitung. Bisa menghitung nggak kira-kira? Di tengah-tengah COVID ini orang rebutan oksigen. Satu tabung naiknya itu 900 kali ya dari harga biasa. Kita sejak lahir diberi kemudahan menghidup udara yang penuh oksigen. Kalau kita harus bayar berapa? Punya duit nggak kita? Kalau manusia itu nggak punya duit kok sombong. Ini kita diberi kemudahan ya Allah, diberi keleluasaan menghirup udara tidak bayar. Allah itu Rahman. Ngono lho, menungso itu kok lali karo Gusti Allah. Begitu loh, manusia itu kok lupa pada Allah yang memberi segalanya. Ini kita diberi kemudahan, diberi kenikmatan luar biasa ya sekarang ini. Oksigen udaranya nggak bayar. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para salikin rahimahullah, saya mengulang sedikit ya satu kalimat. Seorang yang suluk, orang yang berjalan pada Allah, salah satu tanda yang kelihatan seperti diibaratkan kal ardi yutrahu alaiha kullu wabihin wa la yakhruj minha illa kullu malihin. Jadi seorang itu yang sudah dan sedang mendekatkan diri pada Allah itu seperti layaknya tanah. Tanah itu diberi kotoran, di tempat sampah, dilempari hal-hal yang tidak patut. Tapi justru yang melempar itu diberi tanaman yang subur. Jadi Bapak-Ibu sekalian tidak usah takut, tidak usah sedih kalau difitnah, kalau diolok-olok, kalau dibully. Ya, bahasa Jawa Timurannya tak ngoros, bahasa Jember ya tak ngoros. Tidak usah diurus, tidak usah dilepono hati. Gus Dur mengatakan mono begitu aja kok repot. Tidak usah dimasukkan. Allah itu yang akan membalas semuanya. Allah Maha Adil. Nah ini, jadi jangan kita membalas terhadap keburukan orang, biarkan. Ini salah satu dari dari yang diperlihatkan bagi orang yang insya Allah sedang dan terus dekat dengan Allah. Nah karena itu kita mulai dengan paragraf terakhir dari kitab ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa namu bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Ayyuhal murid taluhul anwaru sidqihi ala dhahirihi wa yaqutu yufjihu ma yura ala wajhihi amma yudmiru fi syara'iri sa'yuhu wa himmatu fi ridha'i wa maulah wa khalisahu wa nahmaduhu fi matabi'atih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa habibihi wa mustafa
Para salikin ini ujung dari parameter, ujung dari template-nya orang yang insya Allah dekat dengan Allah, yang sedang berjalan menuju Allah itu apa? Syekh Abdullah Haddad Alawi menyebutkan orang yang sudah dekat dengan Allah itu adalah taluhu anwaru sidqihi ala dhahirihi. Taluhu anwaruhu, ya, cahaya, ya, cahaya taluhu wasidqihu anwaruhu, jadi cahaya keteguhan anwar, sinarnya itu di dalam cahaya dirinya itu, ya, ala dhahirihi, termasuk di dalam zahirnya. Apalagi wabatinihi, apalagi batinnya. Jadi insya Allah coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita ke kiai-kiai khusus, kiai khos ya, kiai yang tidak punya kepentingan apa-apa, wajahnya itu muram atau bersinar, senyumnya itu senyum simpul yang terpaksa atau senyum lepas yang hanya kelihatan giginya sehingga kelihatan cantik dan manisnya. Itu apa? Itu sudah pada tahap yang disebut dengan apa? Ya, insya Allah dia sudah muhasabah, ya, musyahadah, bukan muhasabah, musyahadah, dan dia sudah pada tingkat yang namanya muraqabah kepada Allah, sudah dekat dengan Allah. Karena itu dia tidak takut sedikit pun, karena itu senyumnya senyum manis. Senyumnya bukan seperti kita, ya maaf, kita masih suka tertawa lebar kan, masih ngakak. Kalau kiai-kiai kan tidak, kiai-kiai yang khos ya. Kalau kiai-kiai yang masih urusan hal-hal lain biasanya masih ngakak, kikik gitu ya. Kalau kiai-kiai di kampung, di desa, ya, biasanya senyum seperti senyumnya Rasulullah, ya, kelihatan gigi sedikit, ya wajahnya asik, teduh. Nah, inilah sebagai tanda. Jadi kalau kita menemui kiai khusus, menandai itu insya Allah itu sudah kiai yang sudah muraqabah, ya, dia pada tingkat musyahadah, bahkan insya Allah sudah mukasyafah. Mukasyafah itu bisa mendedahkan, jadi membuka sebuah rahasia syir yang ada di dalam jagat raya ini. Jadi taluhun anwaru sidqihi ala tahirihi wa batinihi. Jadi wajahnya teduh, ya, cahayanya muncul, ya, ngomongnya sedikit tapi dingin, ya, tidak banyak yang tidak berguna yang disampaikan. Cara memberikan nasihatnya enak. Oke, itu yang harus yakin. Wa yaqutu yufsihu ma yara ala wajhi, bahkan ya wa yaqatu, dan hampir-hampir wajahnya itu terlihat mayura, terlihat ala wajhi, itu bersinar. Banyak loh yang kita temuin gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu kalau kembali ke kampung, di desa, kiai yang tidak suka amplop, dan kiai kos yang tidak minta amplop, tidak minta ya kadang-kadang tidak minta amplop, tapi anak buahnya membisikin, nanti kalau ketemu amplopin ya, kiainya nggak mungkin ngomong lah, kan sama aja, kan sama saja itu ya. Nah, itu masih banyak. Kalau sudah seperti ini adalah dia adalah waqadu yufsihu ma yura ala wajhi. Jadi wajahnya itu penuh sinar, yang teduh, yang enak, enggak, yang datang juga enak, yang menerima enak, omong yang disampaikan juga enak. Amma yudmiru fi syara'irihi, dan ini menunjukkan adalah betapa terangnya sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Karena hatinya itu sudah merokok, sudah dekat dengan Allah.
Kita semua merindukan ya kiai-kiai seperti ini, kiai-kiai yang penuh kedalaman, penuh keteduhan, penuh bisa kedamaian, melindungi dan juga membimbing umatnya. Ini introspeksi buat kita semua ya para salikin. Kalau sudah urusan agama, izinkan saya mengajak nggak usahlah tanda petik menghitung-hitung berapa untuk apa, dapat berapa, enggak, jangan ya. Ini semua pengabdian. Kapan kita itu punya bekal pada Allah kalau semua kita sudah habiskan di dunia. Nanti di akhirat dikatakan, loh udah selesai kok, udah selesai, udah tak kasih di dunia, kamu mintanya di dunia dikasih duit sudah, akhirnya udah hilang. Nah gitu loh. Jangan sampai nanti kita itu apa yang kita bekali, yang kita akan dapat bekal. Seperti halnya sekarang ini dalam proses transaksi politik kan sudah selesai. Ya sudah selesai Kak transaksinya. Urusan saya sudah jadi ya nanti. Kalau elok ya saya ingin dengan kamu, kalau enggak ya saya kasih kamu. Ini kan bagian dari transaksi politik yang sekarang ini. Lah mestinya ikhlas itu menjadi asal, menjadi dasar kita untuk berhubungan sesama manusia. Ya ini tanda. Mengapa seperti itu? Para salikin sahyuhu wa himmatuhu firidha maulah. Karena hidup upaya seorang-orang seperti ini, orang-orang khos, ya, kita semua juga insya Allah seperti itu. Kita sedang suluk, kita sedang tarikah berjalan di jalan Allah. Itu apa? Sahyuhu, dan seluruh upaya keseharian kita, ya, wa himmatuhu, dan seluruh semangat hidupnya itu adalah fi ridha maula, yang hanya memohon ridhonya dari maulahu, dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho maula itu junjungan kita, tempat kelanggengan kita. Karena disebutkan ada 3 itu kan, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la ilaha mahbuba illallah. Jadi Allah itu tempat kita menyembah, Allah itu tempat, Allah itu yang hanya yang kita tuju, dan Allah lah yang hanya yang kita cintai. Jadi disebutkan ini adalah himmatuhu fi ridha maulahu. Jadi semua itu didasarkan pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi kata kuncinya adalah ridho. Ridho ini penting karena memang inti dari semua apapun yang kita lakukan itu adalah ridho. Ya, bahasa Jawa ini, bahasa Jawa ini kan ridho Allah fi ridho walidain. Itu penting. 2 ridho ini sangat utama yang menentukan hidup kita. Apakah kita ini betul-betul akan sampai musul pada Allah, itu tergantung ridhonya ini. Kalau orang masuk surga, itu kan disebutkan oleh Rasulullah, bukan karena amal manusia. Rasulullah juga mengatakan wala an, bukan termasuk saya masuk surga. Karena saya masuk surga itu kata Rasulullah adalah birahmati, karena rahmatnya Allah. Tapi untuk bisa menuju rahmat itu kan ridho dulu. Karena itu orang yang suluk setiap malam, dan saya berharap yang sudah suluk monggo dimudawamkan, diistiqomahkan apa? Salat li ridho ilah, salat untuk memohon ridho dari Allah. Apapun rezeki, pangkat, ilmu, keluarga, keseharian kita, semua itu moga-moga ya Allah, moga-moga Engkau ridhoi. Setiap malam salat li ridho ilah, li syukrillah, lil fadlilah. Ini setiap malam. Karena kita nggak tahu apakah amal kita itu benar atau tidak, diterima atau tidak, kan nggak tahu. Karena itu yang kita mohon adalah ridhonya.
Nah karena itu salah satu doanya itu kan Allahumma inni a'udzubika biridhoka min sakhatik. Jadi Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik. Ini penting. Ya Allah, saya sesungguhnya berlindung dari kepadamu ridhomu ya Allah. Dan saya takut min sakhatik, marahmu ya Allah. Kalau Allah sudah marah kepada kita dimarahi kakak aja, ngedeknya bukan main. Kita dimarahi oleh atasannya aja, takutnya bukan main. Nah ini yang marah Allah. Apakah kita tidak istilahnya ngedeknya bukan main, takutnya bukan main. Coba kita introspeksi. COVID-19 ini kira-kira Allah marah? Ini peringatan atau sudah pada azab? Ya, ini dari sisi etika ya. Nah, dari sisi etika. Saya pada tahap sebuah asumsi, belum kesimpulan, saya tidak mau menjas. Ini asumsi saya, ini Allah sudah pada marah. Manusia sudah keterlaluan. Ya, lupa orang tua, lupa anak, lupa saudara, semua hidupnya itu hanya untuk urusan dunia. Bangga sombong dengan dunianya, bangga dengan jabatannya, bangga negara satu menginfluence negara yang lain, bangga dengan teknologi, seakan-akan namanya Google dan sebagainya itu melebihi dari Tuhan. Tanya ke Kiai Google. Tanya, lah ini dah puncak dari keangkuhan manusia di dunia. Belum lagi LGBT di mana-mana dan sudah eksplosif mendeklar dirinya. Ya, zaman nabi-nabi dulu dihancurkan oleh Allah kan dengan cara seperti ini. Inilah disebut dengan min syakhatik. Ini namanya kemarahan Allah, dan untuk itulah kita moga-moga dijauhkan itu semua. Nah doanya adalah Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik. Jadi kita itu harus memohon dari ridho Allah. Kalau orang hidup itu adalah enak, disebutkan adalah fi 'ishatir radiyah. Hidup kita itu dalam keadaan, dalam posisi selalu diridhoi oleh Allah. Ya, pangkat kita diridhoi, rezeki kita diridhoi, maka insya Allah kita itu akan hidup kita itu tenang. Ya, yang pertama yang dalam hal ini adalah kita memohon ridho. Nah, mengenai ridho ini adalah hanya orang yang diridhoi yang akan mendapatkan karunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Banyak loh orang yang hidup tidak mencari ridha Allah. Saya hanya mendapat kalau sudah dapat rezeki itu rasanya udah lupa Allah. Ya, dunia itu akhirnya menjadi istilah saya itu lidah likir lilat. Ya, lali ibadah, lali zikir, lali sholat. Apalagi kalau sudah kena urusan dunia itu adalah sangat berat sekali. Nah, ini ya para salikin ya Allah. Nah sekarang kalau sudah ridho gimana? Kalau sudah ridho itu kita sudah lihat kan di dalam surat Ghasyiyah, wujuhi yawma idzin na'imah li sya'iha radiyah. Jadi banyak orang nanti yang masuk surga itu wajahnya berseri-seri, seperti berseri-serinya dari para kiai, para ulama khos yang tadi, yang himmahnya itu adalah untuk mohon ridho Allah, berseri-seri. Kalau sudah lihat, setelah itu adalah lisa'iyah radiyah, dan mereka senang dengan apa yang diridhoi, usahanya di dunia. Apa hasilnya?
ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya, fadkhuli jannati kira-kira gitu. Jadi udah demikian, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu yang engkau puas dan engkau diridhoi. Fadkhuli jannati, karena itu ayo masuk surgaku. Jadi dengan demikian para salikin rahimahullah, ini yang kita cari, ridha Allah. Ya, ridha Allah. Jangan ridha atasan, ridha Allah. Ya. Saya lanjutkan, jadi ridha Allah. Yang kedua adalah wa harisahu wa nahtuhu fi muta'abati Rasulullah wa habibi wa Mustafa. Dan selanjutnya adalah kita selalu keinginan, kebutuhan kita itu adalah ittiba, mutaba'atin itu ittiba, mengikuti apa yang disampaikan, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya lanjutkan, ya tasabihi jamil ahwali wa yaktifi bihi fi akhlaqihi wa af'alihi wa aqwalihi mumtathilan li amrin rabbihil adib fi kitabil karim haitsa yaqul. Nah, ini terakhir. Apa ittiba kita itu adalah meneladani di dalam fi akhlaqihi, akhlak Rasul, wa af'alihi, dan apa yang menjadi af'alnya Rasul, wa aqwalihi, dan apapun yang telah diucapkan dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, mumtathilan li amri rabbihil adib, karena apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah sesuai dengan perintah Allah SWT. Ya, ini. Jadi apa ujung dari kitab ini? Ujung kitab ini adalah ridho Allah. Nggak ada para salikin, sahabat saya, para jamaah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita punya ini kalau tidak ridho Allah. Ya, nah dengan demikian kita lanjutkan. Ini ayat-ayat di dalam kitab ini yang bisa Bapak bisa cari ya, kitab pada usul ini kitab-kitab yang menerangkan ayat-ayat mengenai ridho dan kita muraqabah, itibah dan sebagainya. Saya hanya bacakan saja, tidak usah saya ulas karena ini tafsirnya nanti kita banyak membahas. Jadi fikirkan karim, wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan, ikuti, dan apa yang dilarang tinggalkan. Kemudian laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Jadi ini sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah. Ya, bagi mereka yang mengharap rahmat Allah dan datangnya di hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ini ya, saya nggak usah bahas ini. Ayat uswatun hasanah itu ya, ini biasanya mandek. Ya, laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Mandek, biasanya orang baca itu dalilnya di situ. Padahal ujung dari ayat ini kalau mengikuti uswah Rasulullah apa? Zakarul katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Nyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Siang malam keluar nafas kita itu adalah zikir, ahlu zikir. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah itu ahlu zikir. Biasanya kan uswah hasanah, padahal mestinya harus masuk sini. Ya, dilanjutkan lagi, wa may yuti'ir rasul faqad Allah. Kemudian barang siapa yang mentaati Allah, Rasul sudah ia menaati Allah. Innal ladzina yubayyinaka innama yubayyinallah. Kalau kita itu adalah orang yang berjanji dengan Allah, maka sesungguhnya kita itu berjanji pada Rasul, ini berarti kita berjanji pada Allah. Kul selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita ikut pada Allah berarti ikut Rasul. Kalau gitu kita yaghfir lakum, kita akan diampuni dzunubakum. Kenapa?
kita diampuni. Wallahu ghafurur rahim. Ayat berikutnya, falyahdharil ladzi yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adab yang pedih. Ini ya. Dan akhirnya fatrahu fi ghayatil hirsi ala mutaba'atin nabiyyi mumtathilan li amri rabbih wa raghiban fil wa'dil karim wa hariban minal wa'idil alim al-waridina fil ayatil lati awradanaha wa fiha lam nuridu mimma huwa fi ma'nahal mustamilati alal isyarati bi ghayatil fawzi wal falahi lil muttabi'ina lir rasul wa lan nadarati bi ghayatil khaysi wal hawani lil mukhalifin. Ini penutup. Jadi kalau kita lihat ini, maka ini kau akan melihat puncak keinginan dalam kehidupan kita itu mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah, mendapatkan janji-janji Allah, dan lari dari ancaman-ancamannya. Berarti kita tidak mendustakan ayat-ayat Allah, dan pada puncaknya kita akan diberi keuntungan dan kita diberi pengetatan. Karena apa? Dan peringatan dengan puncak kehinanan dan kerendahan bagi orang-orang yang berpaling darinya. Jadi itu saja para salikin rahimahullah untuk akhir dari kitab ini. Mari kita tutup membaca kitab ini dengan doanya kitab ini ya. Jadi para salikin nanti bisa di-share itu di grup ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala bina salih wa khususan munajat fi hadzal kitab Syekh Habib Abdullah bin Al-Hadad Syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina bil awwal wa akhir wasallim wa sallallahu alaihi alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu majidah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah alladzi la ilaha illa antal hananul mannan al-badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram antarzuqna kamalal mutaba'ati li 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahiran wa batinan wa tuhyina wa tumitana ala dzalika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.